Jadi tahapan awal ketika biasanya buka kelas gitu ya, ada berapa kelas, jadi nanti kita create kelasnya ada di sini. Jadi create kelas, kemudian yang dilakukan di admin pertama create kelas, kemudian input data awal gitu ya, jadi inject data awal itu dilakukan oleh teman-teman laporan atau di IT, biasanya seperti itu. Oke, jadi nanti di alamat ini /admin, kemudian nanti kita akan share user password-nya, akan dimasukkan Mas Mantri. Oke. Nah, ini masih default password-nya, nanti mungkin saya bisa WA dan bisa di-reset sendiri. Kemudian diklik login. Nah, oke. Ini untuk yang di menunya di laporan dan menunya untuk IT. Ya, jadi kita bisa setting lembaga, kemudian kita bisa menambah detail kelas. Nah, ini kalau kita mau nambah jumlah kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan sebagainya. Biasanya kalau di sistem, kalau mengadopsi di kami, itu di minggu pertama perkuliahan itu masih tugasnya berkelompok sebelum individu. Artinya banknya itu ada beberapa dibagi per kelompok. Datanya tidak terintegrasi sendiri-sendiri, per folder sendiri. Ini contoh kelas A, simpan. Nah, kalau sudah kelas individu, masuknya di sini. Nah, kemudian setelah dibuat kelas, tinggal di generate nilai tukar. Ini input data awal, inject data awal. Kemudian di generate untuk yang akses user. Ini kaitannya dengan EDP, terus kemudian teller, akuntansi, AO dan sebagainya. Ini kita generate user. Oke. Nah, jadi nanti statusnya kita bisa aktif atau non-aktif. Ya, jadi nanti kita juga bisa lihat di klik detail. Nah, ini detail user. Ini yang kita tadi generate. Nah, ini tadi yang kita generate. Jadi kita tadi generate passwordnya. Ini bisa di reset satu persatu. Kalau defaultnya sih 1, 2, 3, 4, 5 yang kita generate tadi, by generate. Tapi ini boleh diganti per satu-satu. Seperti itu. Oke. Nah, coba dibuka tab sebelahnya, Mas. Tab. Nah, apa yang kita buat? Minibank.unisbank. Oh, sorry, di logout dulu ya. Logout dulu. Nah, pilihan kelas itu akan muncul di sini. Ada kelas A, nanti kelas B, kelas C, dan seterusnya. Jadi per masing-masing kelas ini ya datanya data sendiri. Ya, ini ibaratnya beda bank gitu ya. Kita mengistilahkan kelas ini adalah per bank, gitu ya, masing-masing bank sendiri. Khusus untuk EDP, user password-nya 1, 2, 3, 4, 5 tanpa token. Tanpa token. Nah, ini kalau sudah masuk di sini biasanya entah dosen, entah di laporan, nah tinggal disepakati saja. Nanti kalau kita loginnya pakai EDP, itu tanpa token. Jadi dia full access langsung. Nah, tugas EDP ini sendiri adalah men-share token. Jadi EDP sendiri ini yang pertama, satu, untuk persiapan transaksi itu transaksi harian harus tutup harian. Nah, generate token ini diserahkan kepada dosen pengajar dan kepada mahasiswa saat praktikum. Dan masa berlaku untuk token ini tadi, itu berlakunya adalah sekali create adalah 3 jam. Jadi 3 jam cukup sekali aja. Jadi contoh praktikum ada kelas jam 7 gitu ya, di create jam 7, nanti masa berlaku teman-teman yang bisa login di kelas A, ini kebetulan tadi kita masuk di kelas A, itu sampai dengan jam 10. Karena kita kan sifatnya online, kita nggak bisa kontrol kan, nanti takut saldonya nggak balance, apa segala macam seperti itu. Jadi siswa dan dosen pengajar itu hanya bisa login dengan token ini tadi, per masing-masing bagian, itu hanya sampai dengan jam, kalau sekarang berarti sampai jam 12.24 praktikumnya. Nah, terus gimana kalau jam setelah itu ya kita generate token lagi untuk bisa login di sistemnya. Seperti itu. Oke. Mungkin di stop screen dulu. Oke.
Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, Pak Sarojo dan Mas Jeffrey. Oke, monggo Pak Jojo, Mas Galih. Itu kalau minimal prosesornya apa Pak? Sama RAM. Itu di mana Pak? Posisi klien ya Pak? Atau Ya. posisi mana Pak? Klien aja. Gitu, Di klien, di posisi klien. Kalau di lab kami sih masih menggunakan core terakhir ini core i3 deh Pak. Core i3. Terus kemudian memorinya ada yang 2 GB, ada yang 4 GB Pak. Jadi tergantung Windows-nya. Jadi di posisi klien, kalau kami di lab, kalau dulu kan kita harus setting satu-satu gitu ya Pak. Kalau sekarang ini hanya butuh koneksi internet saja Pak. Di lab ada browsernya Chrome, kita rekomendasi Chrome ya Pak. Chrome, Ya. terus kemudian diketik alamatnya Minibank untuk yang konvensional dan syariah.unisbank.ac.id untuk yang syariah Pak. Jadi ada 2 Pak aplikasinya Pak. Pakai Windows 10 Pak ya? Gitu. Boleh pakai Windows 10. Kalau kita sih Windows nggak ada masalah sih Pak, pakai Windows berapapun gitu kan Pak. Pokoknya ada koneksi internet dan browsernya Chrome gitu aja Pak. Kalau di debris gimana Pak? Kalau di nggak ada masalah Pak. Di Nggak debris, Pak, nggak ada masalah Pak, karena data transaksionalnya ada di server Pak. Oh ya udah. Ya, Jadi nggak ada masalah Pak, walaupun di debris datanya bukan disimpan di lokalnya si klien, tapi semua data transaksi operasionalnya ada di VPS Pak. Seperti itu Pak. udah. Saya tanya itu aja dulu. Ya makasih Pak. Oke Pak Sarojo. Mas Jeffrey mungkin. Oke, nyambung pertanyaan Pak Jody. Untuk apa? Setup awal itu tadi kelas ya. Kemudian user-usernya, kemudian yang terakhir tadi adalah token. Nah, untuk pemberian token itu berarti dari kita sebagai admin atau tadi di sisi EDP Pak? Kalau di kami nih ya Pak ya, saya mencontohkan di kami, tapi itu kan ikutin regulasi masing-masing di kampus gitu ya Pak. Kalau di kami, biasanya Bapak Ibu dosen itu sudah taunya beres Pak. Yang itu di kami Pak. Jadi kita ini ya buka kelas, ya generate token, itu kan tadi buka kelas itu kan harus generate user ya Pak ya. Ya user EDP, customer service, AO, gitu-gitu ya Pak ya. Yang tadi ini Pak, tahapan 1. Terus kemudian baru kita bisa masuk di kelas A kebetulan tadi yang kita buat. Nah, EDP-nya tetap Pak kita yang megang Pak. Kita yang megang. Jadi walaupun Bapak Ibu dosennya juga tahu, biasanya generate-nya di kita. Masalahnya kenapa itu terjadi Pak? Ini sedikit sharing aja. Bapak Ibu dosen kalau megang EDP Pak, grade-nya 2 atau 3 kali Pak. Saya nge-grade. Dosen lainnya nge-grade. Yang satunya kan akhirnya yang saya nge-grade sudah expired Pak. Nggak bisa dipakai. Oh ternyata sudah ada yang nge-grade juga. Nah, padahal pada waktu saat satu siklus gitu ya Pak, 3 SKS gitu ya, kita ngitungnya 3 SKS gitu ya Pak. Itu kan cukup sekali create token Pak. Oh, berarti cukup sekali create. Cukup sekali create aja terus di-share. Jadi nanti kalau pertemuan jam 7 pagi, kuliahnya jam 7 pagi. Kalau dulu kita kemarin online ya Pak, kalau sekarang kan kita sudah offline Pak. Nah, kalau dulu kita online kan, nah itu Pak, berebut token Pak. Akhirnya saya nge-create, terus ada dosen lain juga nge-create juga, masuk EDP nge-create juga. Akhirnya kacau Pak jadinya Pak. Ini yang token yang mana ini yang dipakai? Akhirnya harus buka masuk EDP, oh iya ini ada yang nge-create lagi. Berarti token yang terakhir yang dipakai, seperti itu Pak. Oh, berarti untuk satu kelas per satu pertemuannya itu berlaku untuk satu token aktif saja Pak ya? Betul. Nanti kalau ada kelas B Pak ya di-generate sendiri Pak untuk kelas B Pak. Nah itu tidak jadi satu Pak ya, artinya token yang di kelas A dan kelas B itu penggunaannya sendiri-sendiri memang ya? Betul, betul Pak. Kalau kemarin di sisi dosen-dosen perihal pemberian token ini mereka sudah mengerti apa belum Pak mengenai regulasi atau konsekuensi dari token itu? Kemarin sih sempat kami cerita Pak, ada Pak Ignatius sama saya lupa namanya siapa lagi Pak. Nah itu pun juga sama Pak. Jadi ada pembagian tugas. Bisa jadi itu dipegang oleh laboran, gitu ya Pak.
Jadi kalau di kami ini biasanya piket Pak, piket untuk mengawal kayak laporan gitu, piket mengawal ada kuliah pagi, sore itu kita yang ngawal Pak. Nah, untuk yang di data IDP sebenarnya sih Pak, akhirnya kita yang megang Pak. Kejadian itu tadi. Nah, kita juga cerita juga, tapi monggo silakan. Kalau dulu kan ada Pak Uco atau Pak siapa ya kemarin ya Pak? Kalau nggak salah yang kalau dengan itu hanya kawan lama gitu ya Pak. Saya lupa namanya. Nah, panggilannya Pak Uco kalau nggak salah kemarin. Itu yang nangani semua adalah Pak Uco dulu dengan sistem yang lama Pak. Sistem yang masih menggunakan desktop application. Berarti artinya sebenarnya harus memang perlu diatur ya untuk akses ke sana, satu aplikasi, kemudian bukan token itu sebaiknya memang harus diatur Pak ya. Betul, satu pintu Pak. Sebenarnya kalau mau konsisten Pak, dosen siapa yang mau diserahi gitu ya Pak, mau diserahi tanggung jawab sebagai pengajar, tidak ada masalah Pak sebenarnya Pak. Bisa saja Pak. Salah satu dosen contoh saya yang pengajar, jadi saya walaupun nggak ngajar saya harus create share token, biasanya kan di share melalui WAG Pak kalau di kami Pak. Oh gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kemudian masih ada lagi Pak tugasnya satu Pak, saya lanjutkan nih Pak, share screen-nya nih Pak. Ya. Jadi itu tadi Pak untuk menjawab yang Mas Jeffrey tadi. Jadi per token ini per kelas Pak. Jadi kalau saya mau simulasi lagi Pak, saya buat kelas B contoh. Coba dicontohkan lagi, saya kembali ke admin, loginnya admin, saya login dulu Pak. Jadi itu tadi kelas A kita sudah bentuk. Kemudian kita coba untuk yang admin lagi. Usernya admin, passwordnya admin 123. Oke. Admin 321. Oke, nah ini kita coba create satu lagi Pak untuk uji coba gitu ya Pak ya. Nanti mungkin Pak Sarojo atau Mas Jeffrey juga bisa mencoba create baru lagi. Contoh kelas B tahun semesternya 2021. Nah ini sudah, kemudian seperti yang tadi kita generate lagi untuk create usernya. Akses. Nah udah. Oke, setelah itu di logout aja dulu, klik logout. Kemudian, nah di sini akan muncul Pak, kelas A dan kelas B. Nah ini berbeda kelas ini, ibaratnya berbeda data. Datanya kelas A sendiri, datanya kelas B sendiri, seperti itu Pak. Nah, kalau ada 3 kelas ya bisa boleh kelas C atau kelas apa. Itu disesuaikan dengan yang ada di kebutuhan di sana, seperti itu Pak. Nah di kelas B nanti juga sama, ketika perkuliahan kelasnya adalah kelas B. Jadi contoh kalau kelas A tadi jam 7 pagi, terus kemudian disambung kelas B adalah jam 12 siang ke perkuliahan ya. Nanti masuk kelas B, generate token lagi untuk kelas B. Dan masa berlakunya adalah kalau jam 12 berarti sampai jam 3. Nah masuk di IDP, default tanpa token. Oke, kemudian saya masukkan create token. Nah, token ini yang di-share, Pak. Coba di-copy, kita masuk di salah satu. Nah, token ini berlakunya sampai 12.33. Nah, sekarang saya masuk bukan IDP. Contoh saya masuk ke customer service. Passwordnya 12345, tapi harus menggunakan token, Pak. Tokennya dimasukkan. Kalau tanpa token nggak bisa. Customer service, akuntansi, teller, semua nggak bisa kalau tanpa token. Nah, ini berhasil login. Nah, dia hanya menunya di customer service saja. Nah, bagaimana kalau ini contoh? Kan saya harus login lagi, Pak. Kalau saya mau CS ke teller gitu ya, Pak, boleh. Hanya langsung diklik saja, Pak. Ini kemarin sudah di instrukturnya, Pak. Klik. Nah, saya mau dari customer service, mau ke akuntansi contoh. Klik. Nah, dia akan muncul menunya akuntansi. Dari akuntansi mau pindah lagi ke bagian transfer. Jadi dia nggak perlu lagi login logout untuk masukkan token Pak, hanya sekali login aja, tapi dia bisa masuk ke bagian-bagian tertentu. Seperti itu Pak. Oke. Nah, oke, itu tadi kaitannya dengan buka kelas dan create user Pak, beserta akses usernya.
Nah, kemudian di awal perkuliahan lagi, kita harus bentuk data awal, Pak. Jadi kalau tadi kelas user sudah, sekarang kita bentuk data awal. Apa yang dimaksud dengan data awal adalah data untuk menginjekkan, ini kemarin ke dosen-dosen kita sudah juga share, Pak. Jadi monggo disesuaikan dengan nama-nama mahasiswanya, nama-nama dosen pengajarnya. Saya contohkan di kelas B, saya masuk ke IDP. Nah, di data awal ini, Pak, data bentukan awal di sini, di IDP, bentuk data awal. Ini sekali ya, Pak, di awal perkuliahan, Pak. Jadi pastikan nanti kita upload, Pak, datanya, Pak, dalam bentuk Excel, Pak. Template-nya kita sudah sediakan, Pak, di sini, Pak. Nah, template-nya kita sudah sediakan. Jadi di sini ada keterangan, Pak. Kita sudah kasih keterangan, data yang diimport akan secara otomatis menambah data master nilai tukar, data GIF, data untuk kodenya, ID-nya customer, nasabah, rekening tabungannya sudah terinjek 10 juta, 50 juta untuk rekening giro. Ini kita data awalnya yang kita create, Pak. Nah, template-nya ada di sini, Pak. Download template dulu. Oke, ganti share. Ini template-nya sudah saya download. Oke. Ntar saya ganti share lagi. Oke, jadi ini Pak template-nya, Pak, contohnya, Pak. Jadi saran saya yang dirubah itu hanya untuk nama saja, Pak. Nama-namanya, Pak. Ini bisa nama PT, kodenya adalah kode nasabah 2, status nasabah 2, itu adalah nama perusahaan, Pak. UD, CV, PT, nah ini ada di sini, Pak. Untuk kode 1 itu adalah nama perorangan, Pak, nasabah perorangan. Kode 1. Jadi mungkin kalau ini sih kemarin kita nggak rekomen untuk dirubah, Pak, nilai saldo awalnya, Pak. Yang dirubah hanya untuk nama saja, Pak. Mengikuti status nasabah, Pak. Jadi nama-nama mahasiswa, nama-nama dosen dan sebagainya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau sudah ini diganti. Oke, karena tadi datanya masih kosong, data awalnya, ini kita simpan. Ini jangka waktu time-nya juga udah ngikutin default, tinggal diganti nama saja. Oke, kita close, kita simpan datanya. Oke, kita coba contoh nambah 1 ya, nambah Pak Jeffrey sama Pak Sarojo. Saya nambah untuk input data awal. Oke, nah ini. Secara otomatis nanti punya rekening tabungan, giro, dan deposito. Ya, saya tambahkan 2 nama. Oke, saya simpan, saya ganti share lagi. Data tadi, sekarang kita upload, tadi udah kita simpan data awal. Oke, kemudian kita upload. Nah, setelah upload, data ini sudah masuk, baru kita create saldonya. Ada 23 data, klik tabungan, klik, masuk otomatis tabungannya, giro, deposito, dan status pinjam. Oke. Nah, untuk melakukan cross check, kita bisa lihat di data customer service, laporan nasabah tabungan. Nah, kita bisa cari di sini tadi atas nama siapa. Nah, ini Pak Sarojo sudah masuk, Pak Jeffrey sudah masuk, tabungannya 10 juta. Nah, ini sudah masuk di operasional, Pak. Ini sudah bisa dioperasikan. Seperti itu. Tadi yang kelas A masih belum. Sudah ada data akun-akunnya, tapi nasabah semuanya masih data kosong. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau mau dicoba, silakan. Mau share screen, mau dicoba secara langsung untuk mengisi setup data awal di kelas A. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Pak Sarojo sama Mas Jeffrey.
dan Mas Gali. Oke, monggo. Juga di sini ada Gale, Pak. Teman-teman yang bisa coba barangkali ada. Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Gali. Itu berarti setiap kelas itu diunggah ya untuk datanya ya. Jadi setiap kelas itu punya data masing-masing ya. Betul, Pak. Nah, kemudian nanti misalkan ganti semester atau ada apa istilahnya mata kuliah ini sudah selesai, untuk mendelete itu perlu enggak atau tinggal ditimpa saja dengan data yang baru? Kalau di kami, Pak, buat kelas baru, Pak. Yang kelas yang lainnya dinonaktifkan, Pak. Kalau di kami, Pak. Contoh ya, Pak. Jadi ini sudah 1 semester, Pak. Kelas B kan kita sudah tadi kan buat kelas B ya, Pak. Terus sudah selesai nih 1 semester, 1 siklus 1 semester. Ya sudah, kita masuk di admin lagi. Nah, oke, kita klik detail. Saya nonaktifkan aja, Pak. Kalau di kami gitu, Pak. Jadi setelah nonaktif kelas itu sudah nggak muncul lagi, Pak, di menunya, Pak. Itu nanti jadi masalah enggak ketika memberikan nama yang baru kelas A hanya yang aktif? Itu nanti jadi double data enggak ya? Oh, enggak, Pak. Itu beda masalah rumah, ya. Pak. Ibaratnya beda folder, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau gini, contoh, saya sudah ngupload nih, tadi kan ada 23 data ya, Pak. Ada tambahan Pak Jeffrey sama Pak Sarojo, contoh di kelas B. Di kelas A saya juga sama, namanya ada Pak Sarojo sama Pak Jeffrey, ketambahan Pak Gali di kelas A, nggak ada masalah, Pak. Data yang operasional, ini ada penarikan data nih, penarikan tabungan di kelas B atas nama Pak Jeffrey. Itu di kelas A nggak pengaruh, Pak. Tadi kan dananya 10 juta, Pak. Saya ambil di praktikumnya kelas B ini dananya Pak Jeffrey diambil 7 juta. Kan sisanya kan 3 juta, Pak, di kelas B. Tapi di kelas A enggak, tetap 10 juta, Pak. Tidak terpengaruh seperti itu, Pak. Gitu sih, Pak, modelnya, Pak. Jadi itu ibaratnya banknya sendiri-sendiri, Pak. Dapurnya masing-masing, Pak. Ibaratnya seperti itu, Pak. Per kelas itu dapurnya sendiri-sendiri, Pak. Settingnya juga sendiri-sendiri, Pak. Oke. Kalau dalam 1 semester, Pak, kan bingung, Pak. Namanya kan nggak bisa double nih, Pak. Kelas A sudah ada kelas A lagi. Kalau di kami biasanya penamaan itu, Pak, kelas A tahun angkatan, Pak. 22. Gitu, Pak. Terus ya kita nonaktifkan gitu ya. Itu kan data udah kotor, Pak, sebenarnya, Pak. Data itu posisinya adalah data kotor. Nah, kalau mau dihapus ya langsung aja dihapus, Pak. Bisa yang di menunya admin tadi, Pak, atau dinonaktifkan. Itu berarti nggak terhapus datanya, masih ada datanya. Seperti itu, Pak. Dan kalau sudah buat nama kelas A terus dinonaktifkan, kita buat baru nama kelas A juga duplicate, Pak, nggak bisa, Pak. Jadi harus buat yang lainnya. Uniknya di situ, Pak. Di ID-nya by nama kelas itu tadi. Itu, Pak Gali. Ya. Berarti andaikan diberi nama kelas A, kemudian tetap ada identitas uniknya ya untuk tidak dianggap duplikat tadi ya. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Oke. Mau dicoba dulu kah, Pak? Sambil di share screen kita pandu. Tadi kan mau buat kelas C, monggo silakan. Pak Sarojo juga buat kelas ini, monggo di share screen biar kita pandu sama-sama untuk create nyoba. Apa yang mau, Pak Sarojo atau Mas Gali? Nih, monggo langsung di ayo aja bisa maju, Pak. Mungkin boleh Mas Gali kan? Boleh di share screen, Mas? Mungkin ini, Pak, minta info akun adminnya sama sebutnya. Iya, saya di kolom chat ya, Pak.
Iya, iya. Passwordnya admin 321 di kolom chat Pak. Nanti masuknya bisa lewat sini Pak. Oh ya Pak Ariadi, menyusul pertanyaan untuk pengaturan kelas sama setup awal ini antara aplikasi di Minibank dan Syariah itu berdiri sendiri atau jadi satu Pak? Berdiri sendiri-sendiri Pak. Sendiri-sendiri Pak. Oke, Iya. oke. Jadi settingnya juga harus sendiri-sendiri Pak. Syariah sendiri, kita ngomong Syariah sendiri, kita ngomong Minibank sendiri Pak. Per kelas juga sendiri-sendiri Pak. Beda-beda Pak. Sendiri-sendiri Pak. Iya Pak. Oke, siap. Secara alur sama ya Pak? Alur sama Pak. Kalau buatnya cara alur sama. Boleh dicoba di Syariah juga, boleh Pak. Kalau Oke. mau di share screen, boleh. Oke, monggo Mas Galih, Mas Sarojo bisa langsung coba stay di tempat screen. Ini yang saya share screen itu yang admin dulu ya atau masuk ke Minibank? Ke admin dulu aja Pak. Mulai dari awal mungkin bisa kita pandu. Nyun sewu. Mungkin jenengan langsung buat kelas C gitu ya Pak. Seolah-olah buat kelas baru nih Pak. Dari awal Pak. Kelas C atau kelas D gitu ya. Nah, monggo Pak diklik admin IT di menu sebelah kiri Pak. IT. Lembaga. Nah, masuk di detail itu Pak, yang lingkaran Pak. Detail lingkaran Pak. Kiri. Kiri lagi Pak. Nah, detailnya Iya. Pak. Yang Yang ini ya, betul. detail Nah, itu untuk nambah Pak, nambah kelas Pak. tambah. Ya, kelas D contoh. Ya, Ini harus diisi ya tahun semester. iya. Ini ada hubungannya dengan nama kelas enggak ya? Maksudnya kategori yang duplikat tadi perlu di sini atau Oh, duplikat di nama kelas aja Pak. nama kelas ya? Oke. Kan? Ya, terus generate Pak, ke kanan Pak. Ke kanan lagi, kanan. Generate. Nah, itu Pak, satu-satu Pak. Mulai dari ya, itu dulu Pak. Oh. Klik, yes. Ya. Akses user, diklik. Ya, sudah simpan, klik lagi, di yes. Ini harus nunggu proses selesai atau Ya, selesai. kita bisa? Boleh paralel sih Pak. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau sudah kan nanti terbentuk Pak. Bapak bisa log out. Kalau mau ngeriset passwordnya di sini ya Pak, user EDP-nya contoh Pak, di gambar detail Pak. Diklik yang kelas C tadi detail Pak. Kelas C Nomor di Nah, itu Pak, detail akses Pak. detail akses ya. Nah. Oh, ini aksesnya Pak, sorry Pak, back Pak. Oh. Ini sorry. di refresh dulu Pak. Ya, oke. Oh. Nah, masuk ke gambar detail Pak. Yang lingkaran, oke. Masuk ke gambar itu Pak. EDP-nya mau di reset contoh Pak, passwordnya di detail. Ini ya. Kiri Pak, ya. Yang di reset passwordnya Pak. Nah, contoh passwordnya Bapak buat sendiri. Oke. Oke. Ini ada ketentuan karakter? Enggak strong Ada password. ya. Ya. Oke, 1 2 3 4 5. Simpan. Oke. Ya, sekarang di logout Pak, kita masuk ke kelas C Pak. Logout. Nah, akan muncul kelas C Pak. Oke. Oh. Oke, masuk ke EDP dulu Pak. Nah, passwordnya yang tadi Bapak reset, sesuai dengan Bapak password reset, diklik login, nggak usah tahu kan Pak, kalau EDP Oh, nggak usah. iya, Oh, EDP nontokan ya. betul. Ah. Oke, nah kita langsung mulai bentuk data awal langsung aja Pak. Bentuk data awal sebelah kiri Pak, atas sendiri itu Pak, bawahnya EDP, nah itu Pak. Iya kan. Ya, Nah, klik. ini masih proses. Oh, masih proses.
komputer ini. EDP bentuk data awal. Pak saya tidak bisa. Oh ini Yes. sudah. Oke. Download template ya. Halo. Iya Pak. Ya, ini lanjutannya. Kok tadi waktu download sudah Pak? Sudah di-download nggak Pak? Oh, di-download dulu. Ini Ya. Kok tampilannya beda ya Pak? oh beda. Ini deh. Tampilan yang versi di saya kayaknya salah. Oh, ya. Biji. Nah, monggo silakan Pak Gali nambahkan satu data boleh. Yang boleh dirubah Pak hanya nama saja Pak. Nah, Ini nama ya, ini ya. ya di copy aja satu baris gitu Pak, di copy dari kiri aja Pak. Oh itu langsung diganti di situ, oke. Iya. Kalau untuk status 2 Pak, status nasabah 2 berarti nama PT ya Pak. Oh, nama PT. Kalau PT, satu nama oke. personal ya. Ini mungkin jenengan ganti untuk yang Ellen itu jenengan ganti Pak. Nah ganti jenengnya namanya siapa terserah bebas. Hmm. Oke. Udah disimpan Pak. Oke. Nah oke, file itu tadi disimpan terus diupload Pak di yang tadi Pak menu EDP. Nah ini Pak, Yang ini ya. ya diupload Pak, klik upload. Nah Eh, dulu Pak, cus dulu Pak. lupa. Ya. Data awal, open, Upload. upload. Nah udah terbentuk kan Pak di bawah itu Pak. Nah Iya. sekarang generate lagi Pak, satu-satu Pak. Generate untuk injek tambungannya, giro, terus deposito sama pinjaman Pak. Oke. Nah untuk ngecek apakah data tadi udah masuk, data-data nama yang tadi Pak Gali tadi udah masukkan, masuk di menu sebelah kiri Pak, kiri atas Pak, ke atas lagi Pak. Nah, di situ, Pak. Nah masuk ke bawah Pak, ke bawah sendiri ada di customer service Pak, CS Pak, bawah paling Customer. bawah lagi. Nah itu Pak, bawah sendiri Pak, Oke. ke bawah Entry. laporan Pak. Ada nasabah tabungan contoh Pak. Nasabah Nah, itu. tabungan. Nah, Oke. nasabah boleh. Terserah ya, ini berapa harinya bebas ya. Nah, 15 aja Pak. Kan hari ini Pak mulai Hari generate. aktif ya. Ya, hari aktif Pak. Kan baru di generate tanggal 15 ini tadi Pak. Nah, oke. Nah itu Pak, yang tadi Oke. dengan kredit Pak Agus, rekeningnya 10 juta dan sebagainya. Nah, dari sini Pak, sebenarnya kita sudah bisa untuk, setelah ini kuliah bisa dijalankan Pak. Baru setelah itu alurnya adalah Pak Gali menyerahkan tokennya tadi kepada instruktur dan kepada mahasiswa. Sudah mulai praktikum nih sekarang. Masuk, silakan Pak, diklik lagi menu sebelah kiri Pak. Ya. Masuk ke atas sendiri, EDP, EDP. tutup harian Pak. Nah ini setiap hari Pak dilakukan Pak. Oh. Ini tanggal sekarang. Mm. Nah ini harian Pak. Ini ya. Ya itu disimpan dulu Pak. Maaf Pak. Disimpan sampai keluar dia ke tabel bawah Pak. Klik simpan Pak. Oh, simpan. Nah kalau sudah keluar gini Pak, baru Pak. Oh. Kalau mau ganti token baru lagi Pak, di generate lagi Pak. Generate token baru Pak. Gambar kiri Generate itu yang di tengah Pak. Generate token baru. Bawah Bawah, simpan. bawah. Nah Ini. itu Pak. Diklik Pak. Nah dia kan ganti lagi Pak tokennya Pak. tapi masa aktifnya tetap sama ya. 3 jam Pak. Enggak, maksudnya ketika saya generate token di sini, masa aktifnya di sini tidak berubah gitu loh. Pokoknya 3 jam Pak, akumulasi 3 jam Pak. Sekarang kan 12.54 Pak. Nanti coba 5 menit lagi Pak. Dia akan ganti Pak. 12 berapa gitu Pak. Oh gitu. Masih ya. 9.54 kan jamnya jenengan Pak. Nanti kalau 09.55 berarti di sini 12.55 Pak.
Oh, Kalau jamnya jenengan kan di sini masih. Nah ini coba generate lagi Pak. Oh, iya. 12.55 Pak. Seperti itu Pak. Ya, berarti yang di atas ini sudah tidak berlaku ya? Berlaku yang di sini Pak, yang di tabel Pak. Yang berlaku. bawah ini kan? Betul. Berarti nanti kalau mau login customer service, mau login teller, akuntansi atau bagian-bagian itu tadi Pak, ini Pak, pakai ini Pak tokennya Pak. Ya. Oh, pakai ini ya. Defaultnya 1, 2, 3, 4, 5 plus tokennya ini Pak. Jadi nanti mahasiswa itu ketika di luar jam 12.55 mereka sudah tidak bisa merubah data lagi Pak. Karena nggak bisa login Pak. Kan biasanya neraca ini balance dalam satu kali pertemuan ini kan neraca harus balance Pak. Di monitor perantara harus balance, sini semua harus balance ya sudah Pak. Berarti nanti di luar itu dia sudah nggak bisa login Pak. Artinya data ini fix sudah. Besok baru praktikum lagi gitu Pak. Oh, Videonya itu, lagi dengan token yang baru lagi ya? Token yang baru lagi. Kan data yang harian ini kan harus balance Pak. Ya kan? Neraca harus balance gitu kan, posisi keuangannya harus balance, monitoring perantara, laba rugi segala macam sudah. Nah untuk karena ini kan sifatnya online Pak, jadi orang bisa ngakses kapan aja sebenarnya nih Pak, password juga share gitu kan. Takutnya ketika kita sudah tutup kelas, ya kan kalau dulu ya diotak-atik lagi dia buat transaksi Pak, terus nggak dibales Pak transaksinya. Nah ini yang masalah seperti itu, makanya kita ada untuk keamanannya menggunakan token ini tadi Pak. Itu Pak caranya untuk yang di token. Ya. Berarti untuk hari berikutnya ini klik simpan lagi atau ini? Ya tanggal 16 Pak. Tanggal 16 nanti diklik lagi. Jadi kan ganti lagi hari, 16, kemudian simpan. Simpan lagi. Keluar Pak di bawahnya Pak. Ada ini ya, yang Pak. 16 ini ya. Ya sampai 12.56 Pak. Tapi di harinya karena Bapak generate-nya hari ini. Hari ini tetap berlakunya hari ini. Betul, walaupun untuk tanggal 16. Jadi per hari Pak. Gitu Pak, generate-nya Pak. Maksudnya berarti kan dari sisi admin tidak bisa menjadwal. Oh ini kuliah ini dibuatkan tokennya dulu untuk disesuaikan. Tidak bisa ya? Enggak Pak. Ya. Itu sih Pak. Syariah pun juga sama Pak prosesnya Pak, sama persis dengan cara yang ini tadi. Sama persis. Yang syariah Pak, kan ada dua. Oh yang syariah, iya. Syariah.unisbank.ac.id. Itu pun juga polanya juga sama. Oke. Ini untuk EDP ya. Misalkan saya mau nyoba masuk sebagai mahasiswa nih, maksudnya saya mau kuliah. Nyoba tokennya. Oke, boleh. Ini Pak dicatat Pak, tokennya berarti bisa nonaktifkan dulu aja. Ya, itu Pak. Generate itu 3P ya. Ya itu copy aja Pak. Copy, Bapak logout. Nah, ini kan kita berdirinya sebagai mahasiswa Pak. Gitu kan? Nah, kelasnya adalah kelas C. Oh, dia bagian apa? Contoh bagian CS atau teller, terserah Pak. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tokennya dimasukkan. Password ini yang menentukan siapa? Waktu generate awal kelas tadi Pak. Waktu generate. Saat bikin kelas tadi ya? Ya, kan ada generate Pak. Yang tadi Bapak ngerubah passwordnya EDP, lah itu satu-satu Pak. Oh gitu ya, oke. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Yang dirubah kan tadi hanya EDP aja ya Pak, sama Pak Gali ya? Oh iya, Ini 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Oke. Nah, ini Pak. Udah dia hanya masuk menu ini tadi menu CS, berarti di menu sebelah kiri Pak. Itu hanya CS saja Pak. Sudah dia bukanya CS saja. Nah kalau dia mau pindah nih CS ke teller, kan ada kaitannya Pak. Nah itu di kotak yang, itu Pak. Masuk ke teller, contoh di kiri bawah Pak. Nah itu Pak. Teller, mana ini? Di bawah Pak. Nah oke. Dia masuk ke teller, nggak perlu login token lagi Pak. Dia mau dalam satu token dia bisa masuk ke beberapa bagian ya. Betul Pak, kecuali EDP Pak. Oh ya. Ini statusnya mahasiswa Pak. Kalau EDP hanya berarti yang bisa ngakses dosen atau boleh. Admin. Tapi harus logout Pak. Kalau ketika sudah login, kalau dari user ini kan tadi Bapak masuk dari CS nih Pak.
Bisa ke semua bagian kecuali EDP. Tapi kalau EDP bisa ke semuanya Pak tanpa token. Oke. Nah, terus penggunaan nanti saat dosen ngajar itu menggunakan yang EDP atau yang ini, yang CS? Kalau dosen ngajar ya sesuai dengan bagiannya aja Pak. Kalau di kami itu kan dosen itu setiap praktikum ada 4 kalau nggak salah Pak. 1 kali praktikum Pak di lab. Ada bagian CS sendiri, kemudian teller sendiri, operasional sendiri, akuntansi audit sendiri, kan seperti itu Pak. Ya. Jadi mereka yang mahasiswanya kita dampingi seperti itu. Terus kan monitoring rekening perantara, itu aja sih Pak. Maksudnya kemarin sudah disampaikan ke dosen ya, waktu TOC dengan Bapak Ibu dosen sudah Pak. Oke. Jadi kan polanya sama pola yang lama sih Pak. Ya, dari admin kan sifatnya hanya memberikan token untuk proses perkuliahan aja ya. Betul Pak. Ya. Betul Pak. Jadi urusan nanti balance nggak balance Pak, pada waktu praktikum yaitu dosen Pak. Dan ini yang nyari ya dosen sendiri Pak. Itu karena ada rekening mana yang tidak dibalas apa segala macam itu di luar kewenangan kami. Biasanya seperti itu Pak di IT Pak. Ya. Ini berarti kami itu lebih fokus ke EDP-nya ya dibanding ke ininya ya. Betul. Jadi hanya di persiapan awal kelasnya apa saja. Contoh praktikum kan keluar waktu KRS gitu ya. Oh ini ada buka 3 kelas ya. Berarti kita udah siapkan Pak kelasnya apa disesuaikan dengan KRS. Kelas di kami itu kan 2 digit kelasnya Pak. Kelas FA, kelas AB, kelas HI, kelas apa segala macam kita sesuaikan biasanya. Ini berarti kita nyeting apa namanya, tadi kan ini saya bikin kelas C, kemudian nanti mungkin ada kelas D dan seterusnya. Ini settingan satu username-nya EDP gitu ya? Iya. Bukan betul. EDP bisa masuk ke beberapa kelas sekaligus enggak ya? Enggak Pak, sendiri-sendiri Pak. Oke. Kalau mau bikin kelas masuk ke yang admin lagi ya? Pak. Betul Pak, /admin Pak. Ya. Saya coba lagi bikin kelas lagi ya. Ya, monggo Pak, boleh Pak. Apa tadi ya? Pak, admin 321. Iya Pak. Ini saya coba sendiri ya Pak ya. Pak, monggo saya. Kalau misalkan nanti kalau ada keliru tambah ini harus di generate dulu atau di detail dulu Pak? Generate dulu Pak. Generate dulu ya untuk kelas generate Pak, betul Pak. Yang lingkaran Pak, bukan yang itu Pak. Hanya aksesnya saja Pak. Klik. Ini backnya saya pakai yang atas Pak, atau? Bawah sendiri Pak, ke bawah sendiri aja Pak. Oh, saya sebentar ketutup. Langsung aja menu sebelah kiri Pak. Menu sebelah kiri yang garis-garis itu Pak. Nah, klik. Oh, menu sebelah kiri. Ya. Langsung ke lembaga. Ya. Lingkaran kiri. Yang kelas D, yang lingkaran. Nah, ini Pak, Bapak tadi pertanyaannya Pak Gali. Pak, taunya user customer service 12345 itu dari mana pada waktu buat ini Pak? Kalau mau diganti ya nanti satu ini sendiri Pak. Oh gitu, berarti misalkan passwordnya dibuat sama, misalkan biar kita memudahkan. Ya, itu ya 12345 itu Pak. 1234 itu ya. Betul. 123. Ini sudah defaultnya 12345 Pak. Karena mereka kan bisa loginnya dengan token Pak. Walaupun tahu password, kalau tokennya nggak dibuka, dia nggak bisa login Pak. Berarti nggak masalah ya sebenarnya. Iya, kan token itu satu untuk semua Pak. Mereka tahu passwordnya 12345. Mereka bisa akses minibank kapan saja, gitu kan Pak. Tapi mereka nggak bisa login kalau nggak dapat token. Token itu yang generate adalah admin. Sekali klik, ya itu yang di-share ketika awal kuliah, gitu Pak. Oke. Ya. Ini memang belum ada back-nya ya. Harus ke menu sini dulu ya.
Terus setelah ini untuk memasukkan, Bapak login dulu Pak. Sekarang masuk ke aplikasinya Pak. Ini kan backend-nya si admin. oh iya. Untuk ini hanya untuk membuat kelas saja ya. Betul. Membuat kelas dan generate user Pak. User tadi CS, EDP, Oh sama iya. generate itu tadi Pak. Tapi bukan data mahasiswa. Bukan. Belum. Oke. Kalau data masuk di data awal Pak. Nah, masuk di situ Pak. Ini baru ke EDP ya. Betul. Jadi nanti kalau untuk keamanan Pak yang di reset passwordnya EDP aja Pak. Oh, yang ini ya, Ini password dibedakan ya. masih default kan tadi Pak, 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Belum Bapak reset ya Pak. Yang di reset kan yang C tadi. Oh, yang C ya. Iya. Iya. Oke lah. Ini berarti masuk ke untuk data awal. Atau pakai upload data yang tadi masalah enggak ya? Apa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Sudah, terus ke Laporan Pak. laporan. Nasabah tabungan boleh, nasabah giro boleh Pak. Itu kan yang kita sudah injek Pak. Apa tadi? Oke. Tanggal. Nah itu Pak. Oke. Agus itu kan tadi kan jenengan yang buat ya Pak. Ini Kali. ini betul. Ya. Oke. Nah terus satu lagi Pak, saya mungkin kelewatan Pak. Untuk ini kan injek data awal ya Pak, memberikan saldo ke masing-masing nasabah gitu ya Pak. Nah mungkin Bapak masuk ke, ini bedanya Pak, EDP kita bisa masuk ke semua menu Pak, tanpa token. Kan menunya keluar semua Pak, ya kan? Oh ini ya. Ya, sama yang di kanan Sama-sama. sebelahnya tulisan EDP kotak-kotak itu kan bisa sama aja Pak. Ini ya. Bukan di atas Pak, sebelahnya. Nah, Oh itu ini. bisa masuk sama aja kan. Kalau di siswa kan suite usernya di situ Pak. Oh. Kan Pak, coba Bapak masuk ke akuntansi Pak. Akuntansi, ya. Nah, Bapak cek ke klik klik dulu Pak di sebelah kiri Pak, menu sebelah kiri Pak, kiri yang garis-garis Pak. Ini. Akuntansi. Oh menunya ikut akuntansi ya. Betul ya, laporan, posisi keuangan Pak. Nah ini Pak yang harus dicek Pak sama bagian EDP Pak. Harus balance Pak, liabilitas sama ekuitasnya Pak. Ke bawah Pak, ke bawah lagi Pak. Ke bawah terus, nah itu Pak. Nah ini kan 33603 Pak, 493 ke atas Pak. Stop. Nah ini Pak. Ini harus balance Pak. Nah ini kalau sudah praktikum Pak, contoh setelah ini siap diserahkan udah praktikum. Nah ini sudah tugasnya dosen Pak. Kalau ada transaksi nggak balance itu di luar kewenangan kita Pak. Mereka yang nanti akan nyari sendiri Pak secara operasional. Oke. Gitu Pak. Loh ini nggak balance terus gimana ya? Mereka harus cari satu-satu Pak sendiri Pak. Biasanya challenge-nya di situ Pak pada waktu ngajar. Tapi saya kira kalau di Istiqobang kan sudah polanya hampir mirip ya Pak dengan yang software yang lama seperti itu Pak. Ini berarti satu mahasiswa dengan mahasiswa lain tampilannya berbeda atau sama? Sama Pak. Sama ya. Tergantung dia di bagian apa Pak. Kan muter terus Pak dia Pak. Hari ini mungkin saya akuntansi. Besok saya ke mana? Ke transfer. Ya udah dia ke transfer, bagian transfer dia tugasnya tugas transfer Pak. Itu sih Pak.
Nah, malah beberapa mahasiswa kalau di kami itu kan ada komputer bermasalah gitu ya Pak, mahasiswanya ya langsung lewat handphone gitu sih Pak. Ngentrynya tetap dia ngentry nulis jurnal slip, terus kelamaan ya udah dia langsung dari handphonenya gitu Pak biasanya. Intinya kalau misalkan ada tidak balance di bagian ini sudah bukan wewenang dari kami ya sebagai admin ya. Betul Pak, biasanya itu mereka sudah ada, kalau di bagian kan terakhir itu di bagian akuntansi Pak, kalau mau tutup harian Pak, mereka memastikan bagian teman-teman akuntansi pagi hari mereka akan ngecek antara posisi keuangan balance atau tidak, berarti pulang nanti di akhir pertemuan itu posisi juga harus balance. Nah nanti bisa dicari Pak, nanti ya carinya itu udah di TOT kemarin Pak, di dosen Pak. Rekening perantara, dicek mana yang belum dibales, ada jurnal bagian apa yang input belum di input ke jurnal, lah itu adalah dari tugasnya dari tim dosen Pak biasanya Pak sudah. Iya. Soalnya kadang kan dosen itu seringnya kembali lagi ke admin ya. Ini kok trouble kenapa ya? Nah, masa kita kan kalau memang sudah dijelaskan seperti itu, kita kan bisa jawab loh itu kan sudah wewenang dari pengajar katakanlah seperti itu. Betul. Kalau di kami memastikan Pak bahwasanya ketika kita create posisi keuangan dulu Pak, balance. Kita nyerahkan itu posisi keuangan balance Pak. Semua saldo sudah terinput ya sudah Pak, selesai. Artinya data transaksi itu di data awal itu sudah clear. Itu berarti yang ngecek balance di awal itu dosen ya, bukan dosen, dari admin ya? Bukan Pak. Jadi nanti ya ketika create ini kan buat kita sendiri Pak, buat nanti bahwa saya mau nih kelas ini ready ini. Biasanya bagian akuntansi yang ngecek Pak, bagian yang dosen yang siapa bagian akuntansi gitu ya Pak, itu sudah ngecek Pak, oh iya sudah balance ya, kita terima sudah balance. Kalau mereka menyatakan oh ini belum balance ya sudah kita input ulang aja Pak, maksudnya generate data awal aja Pak lagi, seperti itu. Berarti kalau misal tadi katakanlah ada dalam 1 jam yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama, ada 2 praktikum, itu berarti mensiasatinya dengan membuka kelas sendiri-sendiri ya? Nah, kalau kelasnya sama nih jam 9 sama jam 9 gitu ya Pak ya. Ya sudah kelas A sama kelas B Pak. Oh, itu sudah aman ya? 9 ya A, B, C Pak, atau A1, A2, A3 gitu Pak. Contoh sih Pak. Ini pengaturan sih. Nanti maksudnya kan yang aman bikin kelas baru kan gitu, bukan? Iya Pak, kalau kelasnya 2 kelas terus 1 kelas yang dibuka di sini Pak, tumpuk Pak nanti data transaksinya Pak. Ya. Gitu sih Pak. Biasanya kalau ngakalin kelas paralel Pak, kelas yang sama-sama gitu ya Pak. Ya kita di A1, A2 gitu Pak. Nanti kalau ada 3 kelas jam 9, A1, A2, A3. Nanti jam 12 kelas B gitu ya Pak. Ada 2 kelas, B1, B2 Pak. Gitu sih Pak. Itu untuk kelas itu berarti dipakai untuk 1 semester, tapi untuk token harian ya? Betul Pak. Jadi ibaratnya sakitnya di awal sih Pak, bagian IT Pak, atau bagian laporan. Hanya sakit di awal, setelah itu ya sudah kita generate token. Kalau mau generate token diserahkan ke dosen ya monggo nggak apa-apa gitu kan. Kalau di kita kemarin cerita aja sih Pak kendalanya, dosennya di generate terus Pak. Sehingga tokennya yang mana ini? Yang terakhir dicari buka masuk EDP lagi. Seperti itu sih Pak. Kan waktu itu kita masih kuliah online Pak. Waktu itu kan kita kuliahnya Zoom gini Pak. Dan kita masuk ke breakout-nya masing-masing kan Pak. Ada breakout-nya itu masuk ke breakout ya bagian CS, AO gitu ya Pak sendiri, teller sendiri. Nah dosen itu nge-create sendiri Pak. Masing-masing dosen Pak, karena tahu passwordnya EDP di-create terus Pak. Jadi setiap kali ini ganti lagi, setiap kali ini akhirnya di kami bentrok, akhirnya bingung kan Pak, yang mana kok nggak bisa login, ini terlempar. Kalau yang waktu online kan kemarin terlempar Pak. Nah kan makanya kan di online itu kan kita serahkan link Zoom itu Pak. Jadi nanti link Zoom itu waktu online ya nih Pak ya, full online, ada link Zoom, nanti ada bagian IT untuk buat room, mereka masuk, IT standby di room seperti itu Pak. Token yang megang adalah teman-teman di IT seperti itu Pak. Terus itu ada tombol link Zoom itu menggunakan link Zoom-nya pribadi yang aktif di PC masing-masing dosen atau punya universitas? Kalau di kami sih punya universitas Pak. Kalau di kami
Zoom kami itu Zoom universitas, Pak. Kita terpusat semua di bagian akademik, Pak. Yang megang adalah di bagian akademik. Nah, kalau jenengan mau pakai link Zoom-nya, Pak, kan bisa create link Zoom dulu ya, Pak ya. Coba ini saya contohkan ya, Pak. Ya. Pak, contoh kita mau ngisi link Zoom-nya. Ini kan link Zoom-nya pakai link kita, Pak. Nanti jenengan bisa isi link Zoom-nya jenengan sendiri, Pak. Kalau mau kelas hybrid atau kelas full online juga bisa, Pak. Nah, masuk di sini, Pak. Lah ini, Pak, diganti, Pak. Biasanya Ini sih yang ganti admin ya. admin, Pak. Kalau mau kuliahnya online gitu ya, kuliah pengajar iya. online full pakai Zoom kayak kita gini nih kan kita dianggap kayak kuliah gitu ya, Pak. Udah klik aja link Zoom-nya gitu kan. Nah, kita udah masukkan, Pak, link Zoom di sini. Nanti klik aja langsung join gitu. Berarti kan tetap yang ngeset ini admin ya, Betul, Pak. bukan dosen ya, karena di Di menunya dosen admin. dikasih enggak sih yang admin ini? Oh, enggak, Pak. Enggak Ini ya. di IT sama laporan, Pak, kemarin. Oh ya. Oke. Nah, terus gini, Pak. Ini yang nanti kita harus share juga, Pak. Satu agak kelewatan tadi, Pak. Ada satu data transaksi ketika operasional di bank ya, Pak. Operasional di bank. Itu kan kita nggak bisa ngapus, Pak. Mereka nggak bisa ngapus serta-merta, Pak. Jadi contoh kita sudah input nih untuk transaksi pembayaran gitu ya, Pak. Pembayaran mebler, akuntansi. Terus salah inputnya, Pak. Jurnalnya salah, debit kreditnya, Pak. Dia kalau ngapus, Pak, itu dimintain password, Pak. Ngapus satu baris jurnal gitu, Pak ya. Ngapus itu harus admin, Pak. Ini passwordnya, Pak. Oh. Nah, ini yang di-share juga di dosen, Pak. Ini nggak di-share di mahasiswa, Pak, biasanya, Pak. Ya. Kalau mahasiswa salah, manggil dosennya, Pak, ini, oh salah. Udah, kamu klik. Nanti dosennya yang masukkan, Pak, biasanya, Pak. Untuk ngapus satu baris kayak transaksi. supervisor gitu ya. Betul, Pak. Ini passwordnya, Pak, untuk ngapus transaksi, Pak. Boleh, ini bisa diganti juga, Pak. Boleh, Pak. Ini yang bisa di-share ke dosen juga, Pak. Nah, cuman kadang dosen, udah ini passwordnya. Kemarin sudah disampaikan untuk tidak men-share ya. Yang namanya kadang kita itu kan agak pengen simple gitu kan, agak ribet nih harus ini terus di-share sekalian. Kemarin waktu TOT sudah disampaikan ya. Maksudnya password ini tidak disampaikan ke mahasiswa. Sudah, Pak, kemarin sih sudah, Pak, bukan, tapi yang nggak tahu lagi, Pak, kalau itu sebagai hal yang ini. Ya, di lapangan tetap kita nggak bisa ngontrol ya. Uncontrollable, Pak, memang, Pak. Makanya kan kenapa desainnya token apa segala macam